Tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. Yang kedua, string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari beberapa karakter. Yang ketiga, boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima, null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar semua. Dalam isi ECMAScript terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript 6 dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif dapat di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah adalah number yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Kita buka Visual Studio Code, kita ketik scriptnya. Perhatikan contoh kode berikut ini. Pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number, dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode toString dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut, kita ketik B titik toString buka kurung tutup kurung hasilnya adalah 9. Hal yang cukup membingungkan dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya A titik toString Pada situasi seperti ini,
JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain. JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0B. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0O, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan OX. Perhatikan contoh berikut. Kita buat terminal baru. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen, yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita buat sebuah file baru dengan nama number.cs. Kita enter, kemudian kita ketik scriptnya.
Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke, masukkan jar-jar lingkaran yaitu 4,5. Maka hasilnya akan seperti ini. Perhatikan di atas, di sini kita mengakses readline sync untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstan Pi dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Ini kita bisa sebenarnya bisa digabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real. Jadi kita parse ke float. Kemudian setelah hasil parsenya kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan ke layar. Tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibentuk menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan petik tunggal, 2 petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda petik. Sekarang kita coba contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat sebuah file baru dengan nama string.js. Enter. Kemudian kita ketik scriptnya, var s1 sama dengan ini tanda petik tunggal stikom uyelindo Kupang. Yang kedua var menggunakan tanda petik ganda stikom uyelindo Kupang. Yang ketiga menggunakan tanda pick di bawah tombol escape stikom uyelindo Kupang. Oke, coba kita jalankan. Kita simpan dulu. Kita jalankan node string.js.
String yang dibuat menggunakan tanda titik merupakan fitur baru dalam isi MS-Script 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda $, buka kurung kurawal, nama variabel tutup kurung kurawal, atau tanda $, buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut. Kita ketik var a sama dengan 8, b sama dengan 9, c sama dengan a plus b titik koma. Kemudian kita console.log a plus b plus c tutup kurung titik koma. Kita enter, maka kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Lebih bagus kan? Berikut ini adalah contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat sebuah file baru dengan nama interpolasi.js. C
kita jalankan. Hasilnya seperti ini, variabel A ditambah B hasilnya C, yaitu variabel C sama dengan A tambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka dia akan tampilkan nilai yang ada di dalam variabel A dan nilai variabel yang ada di dalam variabel B. Kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Ini. Kemudian yang di bagian bawah dia menampilkan nilai yang sudah dibagi terlebih dahulu. Kalau yang ini dia menampilkan nilai A, ini menampilkan nilai B. Sementara di sebelahnya adalah menampilkan hasil pembagian dari nilai A dibagi dengan nilai B. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut. Kita gabung saja. var s sama dengan Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Kode di atas string dapat pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator plus. Yang bagian ini operator plus dengan menggunakan tanda petik, yang bagian ini petik kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan tanda ini plus, hapus, penyederhananya kita hapus ini,
hapus variabel n-nya. Tanda petik hanya ada dua, yaitu awal dan akhir. Oke, kita coba Ctrl S. Kita coba jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Sama seperti bahasa pemrograman lain, bahasa pemrograman keluarga C lainnya, C++, Sisa, Java, dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter skip screen seperti slash and new line, slash t untuk horizontal tab, dan sebagainya. Contoh perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut. Oke, ini adalah hasilnya. Tipe boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false, salah, akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Ini adalah hasil dari tipe boolean. Mengenal array dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok. Artinya, variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dapat dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dapat dibuat menggunakan tanda kurung kurawan. Perhatikan contoh program berikut.
Perhatikan contoh di layar. Pertama kita membuat array A. Ini kita membuat array A dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai array kita tuliskan console.log A dalam kurung indeksnya. Kita tuliskan indeks, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Akses elemen menggunakan kata kunci. Kita ketik console.log B enter, maka akan menghasilkan kupang. Kemudian kalau kita ganti dengan move console.log buka kurung B kurung buka kurung siku move tanda petik 1 move tutup kurung, kita enter, mau merah. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek bertipe array. Objek lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal RFL. Kemudian kita Ctrl C 2 kali. Oke. Untuk mengakhiri ini, kemudian kita ketik kode dulu. Ketik var A sama dengan ketik type of instance of array instance of array bernilai true. Maka akan
akan menjadi true.